Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Baiklah teman-teman mahasiswa dan para santri, pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang talak sumpah atau ila beserta hikmahnya. Kata ila menurut bahasa merupakan masdar dari kata ala ya'li le'an, sewajan dengan atau yu'ti ito'an yang artinya sumpah. Menurut istilah hukum Islam, ila ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi 4 bulan atau lebih. Beberapa contoh ila adalah ucapan suami kepada istri sebagai berikut. Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku. Atau, demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama 5 bulan. Atau, demi Allah, saya tidak akan mendekati istriku selamanya. Dasar hukum pengaturan ila ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Kepada orang-orang yang mengila istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan batas waktu 4 bulan bagi suami yang mengila istrinya, mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun bagi istri. Suami menyatakan ila kepada istrinya, pastilah karena sesuatu kebencian yang timbul antara keduanya. Bagi suami yang mengila istrinya, lalu diwajibkan menjauhinya selama 4 bulan itu menimbulkan kerinduan terhadap istri. Lalu menyesali sikapnya yang sudah lalu, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang lalu, perbaikinya untuk lebih baik ketimbang masa-masa sebelumnya. Dalam hal ini, jika kemudian suami berbaik kembali kepada istrinya, diwajibkan membayar kifarat sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya. Kifarat sumpah itu berupa menjamu atau menjamin makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Kalau tidak melakukan salah satu dari 3 hal tersebut, maka kifaratnya ialah berpuasa selama 3 hari berturut-turut, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-89. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aimana fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu salasati ayyam
Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum wahfadu aimanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk sumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kifarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yakni dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kifaratnya ialah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kifarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah. Dan janganlah sumpahmu atau jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan padamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Bila setelah menunggu 4 bulan kebencian hati suami tidak berubah atau terpengaruh atau melunak serta tetap melunak tidak memperdulikan istrinya, maka suami dapat menjatuhkan talaknya. Bagi istri yang diilah oleh suaminya, pengecualian atau pengucilan oleh suaminya selama 4 bulan itu menjadi sarana pendidikan baginya, memberi kesempatan memikirkan sikap non-simpatiknya yang telah lalu, menyadari kekurangannya dalam melayani suaminya selama ini, mencari sebab musabab suami sampai bersikap benci kepadanya, menjadi obat mujarab untuk memperbaiki sikap hidup di masa-masa selanjutnya. Setelah berlalu masa 4 bulan, terhitung sejak suami menyatakan sumpah ilah, ternyata suami tidak mencabut kembali sumpahnya, berarti selama waktu itu tidak ada perubahan ke arah perbaikan. Maka berarti suami menghendaki perceraian. Dengan berlalunya masa 4 bulan tersebut, terjadilah perceraian antara keduanya, baik dengan jalan suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, atau istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu hakim menetapkan terjadinya perceraian. Adapun hikmah diberlakukan masa 4 bulan mempunyai beberapa hikmah. 1. Dalam masa 4 bulan memungkinkan jiwa untuk mengembalikan diri dari menggauli istri. Begitu juga sang istri, dia tidak mampu lagi untuk bertahan lebih dari masa itu dalam menggauli suami. 2. Dalam masa itu ada kesempatan untuk menjaga kehormatan diri. Lebih dari masa itu mungkin saja keduanya tidak lagi mampu menjaga kehormatannya. Ya, inilah hikmah yang tegas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ilahnya orang-orang jahiliyah itu lamanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih. Maka Allah memberikan batasan waktu selama 4 bulan. Barang siapa yang ilahnya kurang dari 4 bulan, maka itu bukan ilah. Itulah teman-teman mahasiswa dan para santri, bahasan kita tentang cerai karena sumpah atau ilah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.